Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai ke pembahasan konsekuensi itqun. Kita melanjutkan dari pertemuan kemarin. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Walaisa dan bukanlah al-muradu apa yang dimaksud bil musiri dengan musir, dengan orang yang mampu. Huna di sini huwa ialah, adapun musir al-ghaniyu ialah orang kaya. Jadi yang dinamanya musir di sini adalah bukan orang kaya, bukan selalu ia kaya, maksudnya seperti itu. Siapa si musir ini bal? Tetapi man ialah orang, lahu ialah yang ialah baginya siman, minal mali dari harta, waktal aitaki pada waktu memerdekakan, pada waktu memerdekakan, man ma adapun perkara yafi yang membayar siapa siman bikimati nasibi syarikihi dengan harga bagian atau dengan harga bagian sekutunya siman, fadilan hal dalam keadaan lebih, ankutihi dari makanan pokoknya orang, wakutiman dan makanannya pokok orang, dan makanan pokoknya orang, talzamuhu yang wajib padanya siman nafakotuhu apa nafkahnya siman fi yaumihi di hari mantalzamu, di hari siangnya mantalzamu, walailatihi dan di hari malamnya mantalzamu, wa andasti saubin dan dari satu setel pakaian, yaliku yang layak apa pakaian, bihi dengannya mantalzamu, wa ansukna yaumihi dan dari tempat tinggal harinya si mantalzamu. Wa kana dan ada alaihi ay al-mu'tiki, maksudnya adalah ada ialah orang yang memerdekakan, qimatu nasibi syarikihi apa harga bagian temannya mu'tik, yauma itakihi pada hari kemerdekaannya si mu'tik, seperti itu. Jadi ibarah ini menjelaskan bahwa orang musir itu bukan selalu kaya, bukan disebut orang kaya. Nah, namun siapa musir ini? Musir ini seseorang yang memang ia punya harta pada waktu ia memerdekakan seorang budak, yang memang sesuatu itu dapat menyempurnakan atau dapat membayar harga bagian sekutunya. Nah, jadi budak, ini masalah budak ya. Harga bagian sekutunya yang memang harta tersebut, maksudnya yang harta yang ada padanya melebihi dari makanan pokoknya orang, dan makanannya pokok orang yang ia tanggung di hari-harinya dan di malam-malamnya. Dan bukan hanya itu, wa andasti saubin maksudnya adalah ia juga memberi pakaian yang layak terhadap dia dan orang-orang tersebut. Nah, wansukna yaumihi dan tempat tinggal hari-harinya mantalzamu. Nah, seperti itu. Nah, jadi gini, ini ada budak yang miliki A, B, C, D. Nah, ketika C ini kan mereka beli patungan ya, misalkan saring 25 dinar. Ini harga budak 100 dinar, mereka patungan. Nah, A, B, C, dan D ini patungan untuk mendapatkan budak, maka saring 25. Nah, karena si C kehidupannya maju dan ia ingin membeli budak lagi, maka ia berkata, yang aku punya ini aku merdekakan. Maka otomatis maksudnya harusnya yang budak ini sisanya punya si B, A, dan D ini merdeka juga. Nah, merdeka juga, hanya saja si C ini harus membayar kepada si B, kepada si A, kepada si D, biar dia merdeka juga, sebesar harga yang memang si A, B, dan D ini membeli budak
apa namanya, yang budak yang disekutukan ini. Misalkan kalau harganya A, B, dan D ini masing-masing 25, kan 75. Artinya si C juga harus mengeluarkan harga 75 dinar, 25 kepada si D, 25 kepada si B, 25 kepada si A. Maka budaknya adalah langsung merdeka, seperti itu. Jadi ada budak memang punya 2 orang, ada budak punya sendiri, ada budak punyanya beramai-ramai. Nah, ini ketentuan pembagiannya seperti itu. Nah, jadi budak ini memang harus merdeka. Caranya seperti apa ya? Seperti si C ini harus membayar ke orang yang sekutunya sebesar ia pada waktu ia membeli, seperti itu ya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waman, dan adapun orang malika yang memiliki siapa siman wahidan akan satu budak min walidihi dari kedua orang tuanya man, au min mauludihi atau dari anak-anaknya siman. Ataqo, maka menjadi merdeka siapa wahid alaihi atasnya siman ba'da milkihi, setelah memilikinya si siman. Nah, ini kasusnya adalah orang yang memiliki salah satu dari orang tua atau anak-anaknya, maka orang yang dimiliki itu hukumnya merdeka atas orang tersebut setelah ia memilikinya. Maksudnya seperti ini biar mudah dipahami. Misalkan ini A, ini si B. A ini ayahnya, B ini anaknya. Karena mereka tidak bertemu lama. Nah, ternyata si ayah ini seorang budak. Si anak ini ya udah berhasil dia. Ternyata dia membelinya. Nah, berlangsung waktu misalkan 3 hari atau 2 hari, misalkan si B tahu bahwa ini si A ini bahwa ayah kandungnya. Nah, seketika itu si B ini ya otomatis si A ini merdeka setelah memang si B ini memilikinya. Begitu juga sebaliknya. Misalkan ini anak, ini ayah, anaknya yang jadi budak, sebaliknya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada istilah budak ayah dan anak, anak dan ayah, seperti itu. Nah, ini langsung otomatis dia merdeka, walaupun nggak disebut kata merdeka. Artinya walaupun nggak disebut kata memerdekakan, kamu saya merdekakan, walaupun nggak ada kata-kata itu, maka otomatis orang tua atau anak yang konteksnya tadi ceritanya seperti tadi, maka langsung merdeka, seperti itu. Kemudian sawaun, ialah sama saja, karena ada al-maliku, siapa orang yang memiliki, min ahli tabarru, dari ialah termasuk orang yang layak, aula ataupun tidak, kasobiyin, seperti anak kecil, wa majnunin, dan orang gila. Baik sang pemilik adalah ahli tabaru atau tidak, seperti anak kecil dan orang gila, tetap langsung merdeka, seperti itu. Jadi nggak pengaruh anak kecil sama orang gila. Kita lanjut kamil wala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.